Iya, chapter 1044 yang berjudul Prajurit Pembebasan. Dimana ya, pada chapter kali ini dimulai dengan Luffy yang berbicara. Meskipun kita tidak bisa melihatnya dari dekat, namun suara drum begitu keras di awal panel. Dan di sini Luffy mengatakan, apa yang terjadi? Aku mengapa? Bagaimana aku bisa bangun? Kan tadi gua barusan kalah. Dan kenapa tiba-tiba aku merasakan sangat senang? Iya, saat Luffy berbicara, kita melihat dari kejauhannya bahwa kilat hitam keluar daripada tubuh Luffy. Nah, di panel berikutnya kita melihat adegan antara Zunisa dan Momonosuke, yang mana di sini ya Momonosuke melihat kata Onigashima dan dia sangat kesal dan sangat bergemetar. Joy boy, maksudmu Luffy? Iya, Momonosuke bertanya-tanya di sini. Dan sama seperti Momonosuke, Yamato juga bertanya-tanya, apakah itu yang dikatakan oleh Zunisa? Dan Shin pun ya dipotong ke aula kesenangan di menara otak kiri Onigashima, yang di sana ada Sanji yang sedang pingsan. Namun secara tiba-tibanya Sanji bangun karena dia merasakan sesuatu dan mencoba melihat ke atas. Kemudian di tempat lainnya, di lantai langsung, sekutu Luffy juga merasakan sesuatu seperti Sanji, yaitu Kid, Torao, dan juga Yogoro melihat ke atas. Dan tak jauh dari sana, Marco juga merasakan sesuatu. Dan di sini Marco mengatakan kepada Nami dan juga Tama bahwasannya Mugiwara, dia masih bernapas. Dan Shin pun dipotong ke Marijoa di ruang otoritas di Kastil Pangea, di mana di sana ada Gorose terus berbicara tentang situasi di Wano Kuni. Nah, salah satu dari mereka bertanya-tanya apakah layak kehilangan agen CP0 yang sangat top dan membuat Kaido marah dengan ini. Dan salah satu Gorose dengan rambut gimbal menjawabnya bahwasannya itu sepadan, terutama mengingat masa depan yang mungkin ditimbulkan oleh situasi ini. Sementara itu Gorose yang botak dengan pedang mengatakan pemerintahan dunia mencoba untuk menjaga Gomu-Gomu no Mi bersama mereka di setiap era. Tetapi entah kenapa buahnya selalu lolos hingga 800 tahun pun telah berlalu. Dan salah satu Gorose dengan janggut dan kumisnya mengatakan di sini ya, ini seperti buah iblis yang mencoba kabur sendiri daripada world government. Yang mana perkataan Gorose yang satu ini disatu suarakan dengan Gorose dengan bintik hitam di jidatnya. Ya, itu mungkin saja kalau dia melarikan diri, karena kita tahu ya, buah Zoan memiliki pikirannya sendiri dan buah itu memiliki nama God di dalamnya. Yang mana nama lain, ingat, nama lain daripada Gomu-Gomu no Mi itu adalah Hito-Hito no Mi, Zoan Mitos model Nika. Dan seperti yang dikatakan Gorose, di mana dalam halaman ganda yang megah dan epic kita melihat siluet Luffy di bulan purnama dengan latar belakangnya, dan kita melihat siluet yang sangat identik dengan Nika. Sembari suara drum yang begitu keras telah bergelora di sini. Dan di sini ya kembali lagi kepada Gorose, di mana Gorose mengatakan tubuhnya akan memiliki sifat karet dan dia bisa bertarung dengan cara apapun yang dia mau, membuat orang tersenyum kemanapun dia pergi. Dia adalah prajurit pembebasan yang juga dikenal sebagai Nika, Dewa Matahari atau Sun God Nika. Dan kebangkitan atau awakening daripada kekuatan ini akan memberi tubuh karetnya lebih banyak kekuatan dan kebebasan, di mana dikatakan bahwasannya itu adalah kekuatan yang paling konyol di dunia ini. Ya, karet tetaplah karet ya guys ya. Nah, Shin pun kemudian ya dipotong ke aula harta karun di lantai 2 di Kastil Onigashima, yang di sana ada Orochi dan juga Hiyori. Di mana Orochi masih terjebak di bawah reruntuhan, dan di sini dia mengatakan, "Oi, Hiyori, aku juga menghargai Oden. Aku digunakan oleh Kaido. Ayo kabur dari sini bersama. Sekarang lepaskan jarumnya." Dan Hiyori menjawab, "Ayahku menepati janjinya kan, dan dia percaya kepada janji yang telah kau buat bersama Kaido untuk membebaskan Wano Kuni. Selama 5 tahun ayahku selalu menari dengan cara yang gila dan lucu, bahkan melawan keluarganya. Ayahku menepati janjinya. Dia percaya pada janjinya untuk membebaskan mereka semua. Dia bahkan bertahan 1 jam terbakar dalam minyak mendidih. Dia selalu tertawa. Bahkan jika
kehidupan seluruh negara dibajak, ayahku menanggung semua rasa sakit itu sendirian. Dan di sini ya terjadi sedikit flashback antara Hiyori kecil dan juga Oden di masa lalu. Dan Shin pun kembali ke masa sekarang di mana Orochi menjawab perkataan Hiyori sebelumnya dengan menjawab, "Oh iya, Oden adalah samurai yang hebat. Sebagai shogun, aku akan menghormati ayahmu." Yang mana mendengar perkataan Orochi di sini, Hiyori terdiam dan di sini Hiyori mulai melepaskan topengnya dan berteriak marah kepada Orochi saat dia menangis kesakitan. "Namaku Kozuki Hiyori. Diamlah kau pria kurang ajar." Dan di sini Orochi mulai menarik simpati dengan mengatakan, "Kau tidak akan melakukan apapun kepadaku, bukan? Balas dendam tidak terlalu populer saat ini. Dan bahkan jika kau membunuhku, kau tidak akan bisa atau tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Kaido." Dan tiba-tiba di sini ya muncul Kanzenbo atau Kanjuro dengan versi yang kecil kembali ke tempat Orochi dan Hiyori berada. Dan di sini Kanzenbo Kanjuro itu mengatakan, "Oh, Orochi sama." Dimana di sini ya Kanjuro mencoba berbicara kepada Orochi, namun tak jelas apa yang ia katakan. Tetapi di sini ya Orochi senang karena Kanjuro datang tepat waktu dan memintanya untuk membakar Hiyori di sana. Dan sungguh aneh di sini ya Kanjuro tidak mendengar perkataan Orochi, mana justru di sini ya Kanjuro membakar Orochi yang ada di sana. Dan saat Orochi terbakarkan dengan api, di sini Hiyori mengatakan, "Fajar akan datang." Rumah Kozuki selalu menepati janjinya. Dan Shin pun kembali ke atap Onigashima. Dimana di sana kita melihat lagi ya siluet Luffy dengan bulan purnama di latar belakangnya. Dan di sini Luffy mengatakan sesuatu. "Aku merasa bisa melakukan apapun yang aku mau. Detak jantungku terdengar sangat menyenangkan. Ini adalah puncak tertinggiku dan ini adalah gear kelima." Kemudian di panel berikutnya Shin kembali dipotong ke landai langsung, di mana di sana terjadi suatu ledakan haki yang sangat besar yang mana datang dari atap Onigashima. Banyak kilatan hitam menembus atap dan Kroco Kaido mulai jatuh pingsan dengan busa di mulutnya. Sementara itu Kaido terlihat khawatir di sana. Ada apa? Ada apa di atas?" Dan tiba-tiba ya atap mulai pecah dan lengan Luffy muncul dari lubang yang mana lengan besarnya itu langsung meraih tubuh Kaido dalam bentuk naganya tanpa kesulitan. Semua orang melihatnya dengan pemandangan gila itu yang mana tentunya semua orang kaget. Mugiwara. Nah, di panel berikutnya, Luffy berhasil menarik Kaido ke atas dan menyeretnya dengan mudah ke atap Onigashima. Luffy kemudian meningkatkan massa ototnya seperti ini dan mulai memutar tubuh Kaido dengan liarnya, di mana kita bisa melihat Kaido mengeluarkan matanya seperti kartun. Dan tak lama setelah itu, Luffy berhenti memutari Kaido dan mulai membanting Kaido secara bolak-balik dari tanah ke tanah sampai Luffy melepaskannya. Dan setelah terbantingkan di sini ya, Kaido langsung bangun dengan pusing dan benjolan tumbuh di kepalanya dan bintang-bintang muncul seperti kartun film anak-anak. Sementara itu, Luffy tidak bisa berhenti tertawa di sini. Luffy tertawa di sini dan di sini Kaido memunculkan responnya bahwasannya, "Mugiwara, terima kasih karena kau masih hidup." Dan kemudiannya di sini Kaido melepaskan teknik apinya yaitu napas apinya. Sementara itu di sini ya Luffy masih tertawa dan dia kembali ke bentuk normalnya dan dia kembali tertawa lagi sambil terbaring di tanah dan dia terus-terusan tertawa tanpa henti. Namun ketika Luffy melihat bolobotnya Kaido, di sini Luffy langsung berteriak kaget dan matanya menonjol seperti kartun, di mana di sini scene komedi terjadi. Namun tak lama setelah itu, Luffy mencoba meraih tanah dengan tangannya dan merentangkannya, menyebabkan tanah yang ada di sana berubah menjadi karet. Dan tanah itu digunakan Luffy untuk menahan serangan Kaido itu. Tetapi karena tanah itu menjadi karet,
serangan Kaido ya tidak meledak di sana, tetapi serangan Kaido tertahan di sana. Dan kemudiannya di sini ya Luffy berubah kembali ke bentuk ototnya dan kemudian dia menarik karetnya seperti ketapel dan melemparkan napas api Kaido menuju kepada Kaido itu sendiri. Dan ledakan pun terjadi di mana itu sangat luar. Dan di sini kita melihat ya full body daripada perubahan Luffy ini, di mana kita melihat ya seluruh tubuh Luffy dengan jelas. Penampilan fisiknya hampir sama seperti model biasanya, meskipun kemejanya sekarang berwarna putih, padahal sebelumnya ya tergambarkan gelap dalam manganya. Rambutnya, iya rambut Luffy di sini ya itu terbakarkan ke atas atau terbakarkan seperti api yang bergelora. Nah, kembali lagi ke cerita. Luffy di sini ya tetap tertawa dan tertawa. Namun sebaliknya di sisi Kaido di sini terlihat begitu penuh penyesalan, di mana Kaido meminta maaf atas apa yang terjadi barusan, di mana aku bodoh, aku tidak ingin menang seperti itu. Ya, kejadian waktu diganggu oleh CP0. Namun di sini Luffy menatap Kaido dengan tekad dan senyuman di wajahnya, dan dia mengatakan, jangan sebut itu, ayo akhiri ini sekarang juga.